Oke, halo semua. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku bakal coba berbagi pengalaman, yaitu atau sekedar nge-share ya. Jadi pengalamanku saat membangun channel YouTube dan hanya dalam waktu 5 bulan, channelku udah berhasil menuju angka 1000 subscriber, kemudian 4000 jam tayang, plus ya, udah berhasil dimonetisasi. Sebenarnya untuk prosesnya dari awal, misalkan untuk menuju persyaratan monetisasinya, itu aku udah 3 bulan ya, 3 bulan awal udah kelar gitu, udah sampai targetnya ya. Cuman, nah yang lama ini adalah proses monetisasinya ya, karena pas aku ajukan itu ya hampir 2 bulan. Jadi total 2 bulan ya dari proses awal bikin channel YouTube-nya atau bikin video pertama di YouTube ini, kemudian sampai ke diterima monetisasi teman-teman ya. Jadi kurang lebih 5 bulan. Dan itu udah standar banget. Dan itu apa namanya, bisa dibilang lumayan cepet juga ya. Karena kan banyak yang youtuber pemula yang udah tahunan mungkin tapi channelnya belum dimonetisasi. Nah paling untuk subscribernya pasti udah kelar ya, udah 1000 subscriber. Tapi kekurangannya itu mungkin ya di bagian jam tayangnya itu masih belum cukup ya, atau masih kurang jam tayangnya, ataupun mungkin karena diajukan monetisasi ada beberapa masalah ya sehingga ditolak dan lain-lain. Dan ini aku cukup sekali kirim langsung diterima teman-teman. Jadi aku bakal nge-share tips dan trik aku bikin video, terus isi videoku seperti apa, saranku seperti apa, biar kalian mungkin ya bisa juga seperti aku, lancar banget ya bikin video, banyak yang nonton, kemudian jam tayangnya cepet kelar, kemudian pas upload pas ajukan monetisasi juga cepet diterimanya ya. Jadi nggak bakal ditolak-tolak gitu. Yang pertama, tips dan trik bikin video itu. Nah, untuk tips dan trik bikin video di sini, ini kan karena ini channelnya khusus tutorial ya, jadi membahas tentang tutorial, cara. Nah, kenapa aku milih konten seperti ini? Karena konten ini pasti dicari terus. Jadi konten yang paling bagus, yang paling cepat berkembang, dan yang paling kemungkinan besarnya lama ditonton, itu adalah konten tutorial, sehingga untuk jam tayang juga cepat kelar ya. Kenapa demikian? Karena untuk konten tutorial itu pastinya yang orang-orang cari itu cara ya. Misalkan cara membuat sesuatu atau cara mengatasi masalah sesuatu. Nah pastinya orang-orang itu bakal nonton lama sampai mereka terjawab ya pertanyaan atau masalahnya. Jadi seperti itu ya, makanya orang-orang nonton biasanya lama, bahkan ada yang berulang-ulang sampai mereka nemu ya solusi yang mereka permasalahkan. Makanya untuk video-video tutorial itu terus berlanjut, nggak ada habisnya, dan masih terus dicari terus ya. Tips dan trik selanjutnya, jika kalian misalkan konten gaming dan konten lain-lain, nah itu bisa aja teman-teman ya, cuman ya konsisten aja dan usahain itu bikin video yang menarik, terus kreatifnya kalian seperti apa, bikin judul yang menarik, terus bikin thumbnail yang menarik dan lain-lain teman-teman ya. Itu. Nah, lanjut ke tips dan trik bikin videonya biar banyak yang nonton ya. Di sini aku bakal coba nge-share ya, berbagi sedikit pengalamanku. Nah, untuk yang pertama tips dan trik dari aku, nah ini nggak cuman di konten tutorial doang ya. Jadi misalkan konten kalian apapun itu, ide konten kalian yang penting konsisten ya. Dan kalian coba bikin video yang berbeda-beda dulu. Misalkan yang pertama konten tentang tutorial misalkan ya. Nah tutorial cara mengatasi lag HP. Yang kedua tutorial mengatasi atau tutorial install aplikasi mod. Kemudian tutorial edit video atau tutorial edit foto atau tutorial lain-lain ya teman-teman ya. Jadi awal-awal bikin dulu video yang berbeda-beda konsepnya, cuman dalam satu kategori yang sama ya. Misalkan tutorial ya tutorial, kalau gaming ya gaming, seperti itu ya. Atau kalau memasak ya. Cuman untuk konten-kontennya itu berbeda-beda teman-teman ya untuk awal-awal. Nah jadi seperti itu ya tips dan trik awal yang aku pakai. Kemudian kalian tinggal cari perkembangannya, tunggu perkembangannya sekitar sebulan atau 10 hari. Nah kemudian kalau misalkan udah ada nemu nih salah satu video kalian yang udah meledak view-nya atau yang paling tinggi view-nya ya, misalkan ada yang 2000-an, 1000-an, yang paling tinggi dari semua itu. Nah setelah ketemu seperti itu konten salah satu ya yang udah rame, pokoknya cari dulu sampai kategori video kalian berbeda itu ada satu yang rame ya, ada satu yang lumayan banyak yang nonton.
Nah, kalau misalkan udah nemu, nah baru deh kalian bisa jadiin referensi bikin video-video seperti itu yang banyak teman-teman ya. Jadi bisa dijadiin konsep untuk video-video kalian itu banyak-banyakin konten-konten seperti itu. Nah, karena kedepannya juga harapannya bakal ramai juga yang nonton ya. Seperti itu. Itu tips dan trik dari aku biar video kalian rame yang nonton ya. Dan tips dan trik juga buat kalian yang mau cari ide konten yang rame buat channel kalian. Jadi seperti itu caranya ya, tips dan triknya. Kemudian selanjutnya tinggal ya kalian kalau misalkan udah nemu konten yang bagus, udah nemu konten-konten yang rame ya. Nah, selama konten rame itu berjalan, selama konten yang kalian bikin rame itu tetap berjalan ya, untuk konsep-konsep videonya masih berjalan. Nah, kalian bisa sampingin ya konsep-konsep video lain tapi masih dalam kategori yang sama juga ya. Jadi wajib bikin channel itu dalam satu kategori gitu, nggak boleh berubah-ubah ke gaming, masak, tutorial itu nggak boleh ya. Seperti itu. Jadi harus segaris gitu. Nah, kalian bikin video-video lain juga tapi masih dalam keadaan kategori yang sama, terus kalian masih upload video yang rame tadi ya di channel kalian. Nah, untuk mencari konten lain lagi yang harapannya rame lagi ya yang nonton. Nah, kalau misalkan ada lagi yang rame yang nonton, karena kan lama-kelamaan juga yang lain bakal bosen ya. Jadi kalian coba cari kategori lain lagi, bikin judul yang berbeda-beda lagi, tapi masih dalam satu kategori yang sama. Nah, kalau misalkan ada yang rame lagi videonya, ada yang 5.000, 10.000 kali yang ditonton, nah baru deh kan tinggal samain lagi, bikin lagi video-video seperti itu yang lumayan banyak ya. Jadi seperti itu untuk tips dan triknya. Kemudian kan tinggal pintar-pintar untuk tips dan trik kecil, yaitu bikin thumbnail yang menarik, bikin video yang menarik, editingnya yang menarik, judulnya yang menarik, dan lain-lain teman-teman ya. Itu tips dan trik kecil yang bisa kalian praktekin juga untuk mensupport konten kalian biar lebih menarik, dan biar penonton kalian juga suka, lebih lama menonton, dan bisa untuk mensubscribe teman-teman ya channel kalian untuk mencapai 1000 subscriber atau 500 subscriber pertama. Nah, selanjutnya tips dan trik agar kalian cepat mencapai 4000 jam tayang. Nah, kalian tinggal upload video sebanyak mungkin dan minimal videonya itu 8 menit ya. Jadi kalau nggak bisa 8 menit ya minimal 5 menit udah bisa. 5 menit ya, 5 menit ke atas. Itu rata-rata bikin video seperti itu, mau rame mau sepi. Karena kalau misalkan ada yang rame, otomatis ya jam tayang kalian bakal cepet kelarnya. Jadi seperti itu. Kemudian bikin video juga serajin mungkin. Kalau misalkan awal-awal bisa ya upload video setiap hari, biar cepet ya targetnya. Untuk mencari juga video kalian yang rame salah satunya. Nah, kalau ada yang rame tinggal kalian bikin ya video-video seperti itu sebanyak mungkin. Kalian bisa update setiap hari teman-teman ya. Jadi seperti itu. Kemudian lanjut ke pas udah monetisasi ya. Jadi aku bakal nge-share pengalamanku pas udah dimonetisasi itu seperti apa pas sebelum ya, pas aku sebelum daftar. Nah, jadi yang pertama-tama kan ada 2 jalur monetisasi ya. Jadi yang pertama-tama yang aku ajukan itu adalah yang 500 subscriber dan 4000 jam dan 3000 jam tayang ya. Cuman ini belum bisa mendapatkan semua fitur, khususnya belum bisa mendapatkan iklan ya. Jadi untuk pendapatannya kalau misalkan diterima monetisasi, ini belum ada iklan ya. Jadi pendapatan itu kalau nggak salah cuman bisa dari super thanks doang ya kalau nggak salah guys. Mohon dikoreksi ya kalau salah, kalau ada yang tahu. Soalnya aku lupa teman-teman. Yang penting untuk yang 3000 jam tayang dan 500 subscriber ini aku pakai jalur yang itu ya, karena kan aku nggak upload video short gitu. Jadi aku jalurnya video panjang. Dan untuk kekurangannya ini ya belum bisa mendapatkan iklan ya. Jadi untuk pendapatannya itu udah ada. Cuman untuk dolar di videonya, iklan di videonya belum ada ya. Cuman bisa dikasih dari super thanks ya. Dari logo dolar, logo terima kasih di video kita kalau ada yang nonton. Nah, nggak apa-apa ya. Jadi kalian bisa juga ajukan untuk yang pertama ini. Dan aku butuh waktu seminggu ya, kurang lebih seminggu baru diterima proses monetisasi atau pengajuan monetisasi yang pertama ini. Jadi udah diterima ya kan. Nah, selanjutnya aku coba lanjut lagi bikin video lagi, dan selama juga proses video yang lama masih tetap berjalan ya, masih tetap ditonton orang selama aku mengajukan ini yang pertama. Nah, nantinya aku tunggu. Nah, setelah sebulan dari proses monetisasi yang pertama ini, aku coba tunggu ya sampai targetku capein ke 4000 jam tayang lagi. Karena kan walaupun kan ajukan yang pertama ini, kalian juga wajib ya ajukan yang kedua, yaitu 4000 jam tayang, 1000 subscriber untuk mendapatkan pendapatan dari iklan kalian. Itu wajib ya. Karena kan pendapatan yang utama, sumber pendapatan utama YouTuber itu ya
otomatis ada iklan. Jadi wajib diaktifkan nanti, diajukan nanti monetisasi yang kedua. Nah, sambil aku menunggu itu, sebulan kemudian udah sampai ya 4.000 jam tayang, 1.000 subscriber. Nah, aku langsung ajukan lagi. Yang monetisasi yang kedua itu 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Jadi aku nggak ada jalur source guys. Jadi channelku ini nggak ada video source-nya. Semuanya video panjang ya. Jadi benar-benar murni 4.000 jam tayangnya dari video panjang. Terus 1.000 subscribernya juga ya dari penonton video total keseluruhan videoku. Jadi banyak yang subscribe lah. Sekarang udah mencapai hampir 3.000 subscriber teman-teman ya. Udah lumayan banget, alhamdulillah banget. Nah, setelah aku mencapai ini, aku langsung ajukan ya yang monetisasi 4.000 jam tayang, 1.000 subscriber ini. Dan ini lama banget teman-teman ya, hampir sebulan gitu aku baru dimonetisasi, baru diterima ya pengajuan monetisasinya. Dan ini ada hal satu yang menarik banget ya. Jadi aku kan udah punya channel YouTube ya yang pertama, dan aku udah pernah bikin akun AdSense. Jadi ini tips dan trik berguna banget buat kalian. Nah, untuk akun AdSense-nya itu aku dapat ya gajian di channel YouTubeku yang pertama. Makanya untuk prosesnya ini gampang banget teman-teman ya. Karena aku tinggal tautkan akun AdSense yang udah jadi. Jadi akun AdSense yang aku pakai di channel utama, aku pakai juga ya untuk ku tautkan di channel yang ini teman-teman, yang aku bahas ini. Makanya cepet ya. Kadang kan kalau kita pemula kita harus ya nunggu PIN dulu dari Google, dari kantor pos dan lain-lain ya, harus mengisi KTP dan lain-lain. Nah, kalau ini enggak teman-teman ya. Jadi makanya cepet. Jadi pas aku ajukan monetisasi, aku langsung sebelumnya aku bakal disuruh masukin tautkan akun Google AdSense. Nah, di situ aku tautkan ya. Jadi aku udah punya akun gitu. Nah, itu kenapa saran aku kalau kalian punya banyak channel YouTube, pakai aja ya satu akun Google AdSense yang sama biar kalian cepet ya prosesnya. Gak apa-apa kok. Nah, kemudian pas aku ajukan, nah langsung diterima teman-teman ya, kurang lebih sebulan ya. Itu langsung diterima, dan pas udah diterima langsung ya aku bisa mendapatkan iklan. Aku udah coba langsung mengaktifkan iklan di channel YouTubeku, mengaktifkan dolar hijaunya yang bisa diaktifkan. Karena ada juga yang beberapa yang dolar kuning, cuman nggak apa-apa, itu nggak bermasalah kok. Yang penting bukan dolar merah ya. Tips dan trik terakhir kalau kalian mau bikin channel YouTube ya, itu pastikan channelnya original, nggak re-upload video-video orang lain, nggak nyuri konten orang lain, pastikan asli ya, karya kita sendiri. Nah, ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan channel kita ditolak monetisasi. Misalkan untuk yang musiknya jangan pakai yang copyright, kemudian jangan curi thumbnail orang lain, jangan curi jangan curi video orang lain. Kemudian jangan bikin konten-konten pelanggaran seperti kekerasan, seksual dan lain-lain teman-teman ya. Kan ini udah dijelasin di perubahan komunitas YouTube, bisa kalian baca. Karena kan ada ya, kalau kita bikin video itu pasti ada. Kita dilarang bikin video-video seperti ini, dan seperti ini. Cuman aku nggak jelasin ya di sini. Pokoknya jangan sampai kan terkena pelanggaran ya. Pokoknya usahain jangan sampai, targetnya itu jangan sampai terkena pelanggaran apapun, bahkan satu pun ya, jangan pernah. Itu. Walaupun aku pernah kena pelanggaran sih di channel ini, cuman ya masih bisa kok dimonetisasi. Ada satu pelanggaran teman-teman ya, jujur. Dan mungkin untuk video kali ini sampai sini aja, dan alhamdulillah ya, nanti aku bakal kasih lihat penghasilan di YouTube ini udah berapa. Udah berjalan teman-teman ya, sekarang udah berjalan.